Ada yang sembahyang mengharapkan pahala, ada yang taat kepada Allah mengharapkan pahala. Nah, inilah kelompok awamil muslimin, kebanyakan kaum muslimin. Nah, orang seperti ini kada akan diberi oleh Allah kelezatan ibadah, kada diberi. Kerajinan beribadah pun kada diberi. Qala Syekh Zarruq rahimahullah, wan nasu salasatun, rajulun anhadathu lil ibadati wal khidmah mahdul ubudiyah wa haqqul khidmah wa hadza hurrun kamil. Manusia itu ada terbagi tiga. Pertama, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata melaksanakan tugasnya selaku hamba Allah, tidak ada yang lain dari itu. Inya beribadah kepada Allah ini semata-mata karena dia hamba Allah. Dia yang dicipta oleh Allah, dia yang dipelihara oleh Allah, dia yang diberi rezeki oleh Allah, lalu dia mesti beribadah kepada Allah tanpa memandang kiri kanan, surga neraka. Dia beribadah semata-mata karena Allah. Nah, inilah orang yang merdeka, yang sempurna. Orang semacam inilah yang akan diberi Allah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Nah, macam ini. Orang ini yang mendapatkan nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sembahyang, karena dia merasa bahwa dia itu adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang kada sarana diwajibkan, ibaratnya kada diwajibkan, tetapnya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, tetap berzakat, tetap puasa, walaupun kada diwajibkan oleh Allah. Karena dia melakukan itu bukan karena wajib, tapi karena merasa harus melakukan itu karena dia hamba Allah. Andai kata Allah kada mengancam, tetap dilaksanakannya. Allah kada memberi iming-iming, tetap dilaksanakannya. Nah, ini orang yang hurrun kamil, orang yang merdeka, yang sempurna itu. Nya berzakat memang karena ini harus berzakat. Kada perlu takut dengan neraka, menghadap surga. Ini adalah haknya sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita bisa demikian, kita akan diberi Allah nikmatul ibadah, kenikmatan ibadah, lazzatul ibadah, kelezatan ibadah. Nah, disitulah orang-orang yang sembahyang malam 100 rakaat, sembahyang malam ada yang 500 rakaat, sembahyang malam ada yang lebih. Nah, karena mereka rasa nikmat, rasa lezat melakukan itu. Yang kedua, warajulun anhadathu laha husnuha aw husnu man nusibat lahu wa huwa muamilun biha. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah itu didorong oleh baiknya ibadah atau didorong oleh baiknya namanya di sisi Allah. Nya rajin beribadah kepada Allah, bersemangat beribadah kepada Allah karena menjaga namanya di sisi Allah. Kan kalau orang beribadah itu namanya di sisi Allah, muti' orang yang taat kepada Allah, muhsin orang yang berbuat baik kepada Allah, al-muti' orang yang taat kepada Allah, as-salih orang yang salih. Itu nama-nama yang baik di sisi Allah. Nah, dia melakukan ibadah itu untuk menjaga nama itu. Nah, orang ini walaupun tidak diberi Allah lazzatul munajah, kelezatan munajat, tapi dia sudah bersemangat untuk ibadah itu. Ini paling takutan kalau namanya berubah di sisi Allah. Sekarang namanya di sisi Allah al-muti', orang yang taat. Dia takut namanya berubah menjadi al-asi, orang yang maksiat di sisi Allah. Nah, ini wahadza muridun salik, inilah orang-orang yang murid, orang-orang
orang yang dalam perjalanan menuju kesempurnaan dirinya. Bersemangat beribadah bukan karena nyaman ibadah kada, tapi inya rajin beribadah untuk menjaga kehormatan dirinya di sisi Allah. Jangan sampai dimasukkan Allah dalam kelompok kiri, supaya dimasukkan Allah dalam kelompok kanan, ashabul yamin. Beribadah rajin, sembahyang rajin, padahal kada nyaman kada, cuma untuk menjaga itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun anhadahu ilaiha wujudu thawab wal iqab wa hadza min awamil muslimin. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah didorong dibangkitkan oleh adanya janji pahala oleh Allah. Didorong oleh ancaman siksa oleh Allah. Nah ini sembahyang takutan kada sembahyang. Kalau mati kafir gitu. Takutannya kada sembahyang karena ada ular dalam kubur. Kan hadis Nabi tuh, orang kada sembahyang di kubur karena ada ular nang kayak leher unta. Nah takutannya kada sembahyang. Karena bila kada sembahyang jar Nabi dalam kubur begitu dimasukkan ke kubur ditutup datang ular kayak leher unta kepalanya 9. Itu hadis Nabi. Bah kada wani kada sembahyang. Subuh dingin kayak apa aja bangun anggaran ular dalam kubur gina. Nah ini orang sembahyang karena takut, takut ancaman Allah. Ada yang sembahyang mengharapkan pahala, ada yang taat kepada Allah mengharapkan pahala. Nah inilah kelompok awamil muslimin, kebanyakan kaum muslimin. Nah orang seperti ini kada akan diberi oleh Allah kelezatan ibadah, kada diberi kerajinan beribadah pun kada diberi. Menguliat sembahyang, jauh lawan rajin, jauh lawan bersemangat. Kenapa? Ketakutan aja sembahyangnya nih. Karena orang semacam ini kada akan diberi Allah semangat ibadah, apalagi manisnya ibadah. Orang yang sembahyang beribadah karena takut lawan neraka, karena mengharap surga. Orang seperti ini kada diberi Allah sesuatu yang berharga di sisi Allah, seperti lezatnya munajah itu berharga di sisi Allah. Semangat rajin ibadah kada diberi Allah. Orang yang merasa kewajibannya itu adalah samuan merasa lapah. Nah sembahyang lapah hanya 5 rakaat sudah anu awak berat sembahyang itu. Ya kayaknya kada wajib nih kada sembahyang. Jadi jauh lawan bersemangat, apalagi lezat. Allah kada akan memberi itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, contoh mendekatkan paham kita kanak-kanak. Nah kanak-kanak ini sakit nih, garing. Langkuitan ini meminumi obat, nah, supaya sihat. Anak-anak ini supaya sihat diminumi obat. Diiming-imingi maka ikam nakai biar minum obat kena diberi ini, diberi itu supaya mau minum obat. Si kanak-kanak nih kadang bawa juga inya dirimpung. Kanakan mamanya abahnya memasung supaya minum obat. Padahal supaya sihat nih kanak-kanak nih supaya sihat. Bila kada dirimpung maka hanyar kau minumi obat. Nah itu kanak-kanak. Nah kanak-kanak seperti itu maulah kuitannya orang tuanya memberi yang berharga. Maulah menunjuki permata berlian. Nah apakah ikam pada mau lo? Ini kanak-kanak minum obat jadi paksa. Kanak-kanak umur 4 tahun, 3 tahun. Maulah abahnya munjuk, nah nak duit 1 juta ikam sanggup sekolah, maulah. Kada mau, karena berharga. Paling-paling diberi 2-3 ribu sekolahnya. Hina. Nah orang yang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah, itu sama kanak-kanak. Sama kanak-kanak. Allah kada akan memberi kepada orang seperti itu sesuatu yang berharga di sisi Allah. Macam manisnya ibadah, kada diberi Tuhan. Karena kada mengerti juga ini lagi. Kada paham. Allah kada memberi manisnya ibadah, kada memberi semangat beribadah karena ini masih dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
para muhibbin rahimakumullah. Jadi golongan awamul muslimin, orang yang beribadah karena takut ancaman, mengharapkan balasan. Nah, kalau kita berada di situ, hendaknya kita berusaha supaya naik ke nangka dua itu. Naik nangka dua. Kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, supaya kita ini disebut Tuhan orang baik. Nah, bisa. Supaya kita disebut Tuhan hamba yang baik. Nah, bila kita itu sudah motivasinya, kita akan semangat beribadah. Walaupun belum dapat lagi manisnya ibadah itu. Yang dapat manisnya ibadah itu orang yang sudah beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu